Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya Dindo Purkon. Kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih ciri-cirinya bahwa sebuah pergerakan harga akan melanjutkan trennya atau melanjutkan pergerakan arah marketnya. Lalu bagaimana caranya? Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tren ada yang namanya tren naik, tren turun, dan ada yang namanya sideways. Kita akan bahas dulu yang namanya tren naik. Begini teman-teman semuanya. Konsep yang sangat sederhana, jika suatu harga sedang mengalami kenaikan, nah biasanya kan sebuah pergerakan harga dalam kenaikan atau penurunan ini tidak langsung naik terus seperti itu, tapi ada yang namanya koreksi, ya apa? Koreksi. Tuh. Nah, misal suatu pergerakan harga secara teori sederhananya ini ada sebuah koreksi. Nah, ini ada terbentuk resisten baru. Ini ketika sebuah harga sudah berhasil menembus area resisten terbaru, maka kemungkinan harga akan melanjutkan trennya. Itu adalah teori yang sederhana. Kita lihat contoh kasus. Ini teman-teman semuanya, lihat ini kenaikan. Lalu di sini ada sebuah koreksi, Pak? Ya, koreksi kawan-kawan semuanya. Koreksinya di mana? Nah, koreksinya begini. Lalu setelah harga berhasil menembus area resisten, nah kita lihat di sini ada sebuah close candle yang sempurna. Nah, di sini breakout resisten, maka harga melanjutkan trennya. Kita lihat lagi, ini ada sebuah koreksi lagi, dan kita lihat di sini ada sebuah resisten, dan ternyata dia berhasil menembus area resistennya, maka harga selanjutnya berpotensi naik. Itu teori yang sangat sederhana sekali. Itu ketika tren naik. Lalu kasus yang terjadi di market terkadang tidak semulus seperti ini teman-teman semua. Nah begini, dalam sebuah penaikan, ini harga naik, misalkan di sini ada sebuah koreksi dulu, dan ternyata koreksinya tidak seperti ini, tapi koreksinya misal untuk sebuah chart pattern seperti ini. Nah, ada sebuah chart pattern. Nah, ini contoh kenaikan, ada falling wedge, bullish rectangle, atau bullish pennant. Misal seperti yang jelas ada sebuah pola yang sideways seperti itu. Namun bentuknya ada yang falling wedge, bullish rectangle, atau bullish pennant. Itu ya, mungkin sudah paham. Oke, kita contohkan. Kan di sini seperti ini, bentuk sebuah sideways. Ini, seperti itu. Kekuatannya tetap ada di area resisten. Nah, ini adalah area resisten. Jika ada sebuah candle, ini kuncinya, candlenya harus menembus. Contoh seperti ini kan, ini menembus tuh. Nah, ini menembus. Harga melanjutkan trennya. Juga seperti ini, jika harga ada sebuah candle yang berhasil menembus, maka kemungkinan harga akan melanjutkan tren. Itu juga jika terjadi seperti ini. Nah, ada falling wedge, jika berhasil maka kemungkinan harga akan melanjutkan penerusan. Itu juga di sini, melanjutkan penerusan. Itu juga dengan bullish pennant, jika berhasil menembus area resisten maka potensi harga akan melanjutkan, melanjutkan kenaikan. Bagaimana teman-teman semuanya? Saya yakin sudah paham. Kita kondisi dalam keadaan tren naik. Oke, kita lihat contoh kasus di sini. Kalau dilihat lebih jelas,
di tim frame yang lebih kecil, lihat kawan. Nah ini dalam sebuah range pergerakan harga, nah di sini ada tidak semulus seperti itu. Lihat di sini ada sebuah mirip sideways, dan kalau secara teori ini mirip triangle ya, mirip triangle, mirip yang ini kawan-kawan semuanya. Nah dia menembus area triangle ini, kemungkinan terusnya harga melanjutkan kenaikannya. Itu kawan-kawan semua. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan naik, lalu dia koreksi. Nah, di sini membentuk seperti ini. Nah, lihat satunya, lihat apa yang terjadi ini. Nah masih sama rectangle, apa namanya tadi, triangle ya, triangle, lalu harga melanjutkan kenaikan. Itulah konsep yang sangat sederhana. Tuh. Lalu bagaimana kalau sebuah pergerakan harga akan melanjutkan penurunannya? Kalau sebuah penurunan seperti ini kawan-kawan semuanya, ini hampir sama konsepnya. Nah, ini saya akan jelaskan teori yang sangat sederhananya. Ketika sebuah harga mengalami penurunan, tidak akan mungkin harga langsung turun terus. Pasti ada yang namanya koreksi. Ya, koreksi. Itu pasti akan terjadi koreksi. Ketika sebuah pergerakan harga ini sama, membentuk sebuah area resisten, support terbaru, support dan resisten terbaru, terutamanya ini support. Ketika ada sebuah candlestick yang berhasil menembus area support seperti ini, maka potensi harga akan mengalami penurunan. Jadi ini ciri-ciri harga akan mengalami penurunan. Namun dalam sebuah pergerakan market terkadang tidak semulus seperti itu. Nah, tetap ada yang namanya seperti ini. Nah, jadi dia turun, lalu ada sebuah koreksi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika menembus area support, maka kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan. Begitu juga ketika ada garis rectangle, sama. Ketika berhasil menembus area support, ini kan area support, maka potensi harga berpotensi melanjutkan penurunannya. Begitu juga garis penan. Begitu teman-teman semuanya. Nah, ini saya jelaskan satu kali lagi ya. Ini penurunan. Ini ada sebuah koreksi. Koreksinya tidak semulus seperti itu, tapi koreksinya seperti ini. Misal begitu. Misal begitu. Ketika harga berhasil menembus area ini, kita berhasil menembus area ini, area support terbaru, area support ini, maka kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan. Misal ini sebentar, misalkan ini turun, itu, lalu misal di sini ada sebuah candlestick yang seperti itu. Jadi ada sebuah candlestick yang close candle di bawah area support dengan sempurna, maka kemungkinan harga akan melanjutkan penurunan. Oke, bagaimana? Saya yakin sudah paham teman-teman semuanya. Contoh lagi yang tadi ya, ini. Lalu misal ada sebuah pola seperti ini, triangle, lalu harga menembus area support, maka kemungkinan harga akan melanjutkan penurunannya, kawan-kawan semua. Ya, bagaimana? Sudah paham? Saya yakin sudah paham. Ini ada sebuah contoh kasus. Kita lihat di sini ada sebuah harga sedang mengalami penurunan. Nah, lalu dia koreksi, teman-teman semuanya. Nah, setelah itu harga menembus area support. Ini kan area support.
Ingat teman-teman semuanya, kita harus trading dengan melihat kondisi pergerakan saat ini. Trading dengan melihat kondisi saat ini, bukan berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Ya, ini kan menembus area support, maka potensi harga berpotensi mengalami penurunan. Nah, ini contoh kasus, ini kan turun, lalu dia koreksi, setelah itu dia harga ini menembus area support, maka potensi harga melanjutkan penurunan. Itu ya kawan-kawan semuanya. Oke, saya yakin kawan-kawan sudah paham dengan teori ini. Lalu di mana sih untuk penerapan area take profit dan stop loss-nya? Nah, kalau secara sederhananya ketika ada sebuah penaikan seperti ini, untuk area stop loss kita bisa setting di area, misalkan ini kenaikan, lalu membentuk sebuah support terbaru. Support inilah dijadikan sebagai area stop loss. Dan adapun untuk take profit itu kita melihat dari resisten sebelumnya. Misal ini sebuah harga, lihat ke kiri. Misal ini ada sebuah pergerakan seperti ini. Misal seperti ini. Contoh kasus saja ini ya. Nah, misal contoh seperti ini, maka yang kita cari yaitu area resisten terdekat untuk area target. Nah, ini risk rewardnya bisa 1/2, 1/3. Ini bagus untuk money management. Sama juga seperti ini. Lihat ke kiri, pokoknya kita lihat resisten terdekat ketika melakukan entry buy seperti ini. Untuk stop loss-nya di area support. Lalu bagaimana jika sedang mengalami penurunan? Sama. Jika mengalami penurunan untuk area stop loss, kita melihat perbedaannya untuk ketika penurunan. Untuk stop loss kita lihat dari support, dari resisten terdekat. Ini kan area resistennya, berarti ini adalah area stop loss. Lalu bagaimana area take profitnya? Kalau untuk area take profitnya, lihat ke kiri. Ingat, lihat ke kiri. Misal sebuah harga penurunan seperti ini. Misal awalnya gitu ya, ini hanya contoh saja. Misal sebuah contoh kasus seperti ini. Nah, inilah area support sebelumnya. Maka support inilah yang dijadikan sebagai area take profit. Nah, contoh kasus seperti ini untuk area take profitnya di mana? Lihat ke kiri. Itu ada sebuah area support. Mana area supportnya? Nah, ini adalah area support. Maka potensi harga ini potensinya akan ke support berikutnya. Ini jika mengalami penurunan seperti itu. Bagaimana kawan? Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari teori selanjutnya, sudah dibahas juga mengenai kelas chartpad dan kelas support dan resisten, kelas candlestick dan lain sebagainya. Ada juga belajar forex dari nol. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas saat ini. Semoga sukses dan profit.